kasih sekali lagi sudah mengikuti acara opening untuk Core Plus Discretionary Incentive Training dengan menggunakan Google Classroom. Ya. Oke, saya akan ini aja ya supaya lebih koneksi lancar. Oke. Ya, saya mohon maaf kalau kemarin itu materi yang saya berikan itu terlalu banyak sehingga membuat banyak leader yang memberikan feedback ke saya, Pak, terlalu lama meetingnya kemarin itu sehingga materi yang disampaikan itu sulit untuk dimengerti gitu. Saya bisa memahami teman-teman leader semuanya, ya, karena kemarin saya exciting sekali untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada semua teman-teman leader, sehingga semua materi itu saya sampaikan sekaligus. Ya. Maksud saya bukan begitu, maksud saya tidak ingin membuat leader itu overwhelmed, tetapi karena saya terlalu exciting untuk menyampaikan kabar gembira itu, sehingga akhirnya saya keterusan untuk menyampaikan semua informasi itu dalam satu event acara. Tapi jangan khawatir karena kita akan ada beberapa event, ya, termasuk di dalamnya ada Google Classroom Training ini, ya, yang akan membahas lebih dalam lagi mengenai Core Plus, bukan hanya Core Plus, tetapi juga mengenai pelanggan prioritas, kemudian mengenai produk favorite pelanggan, ya, yang akan dijelaskan dengan pace yang lebih pelan, sehingga teman-teman leader semuanya juga akan bisa memahami apa itu Core Plus, apa itu pelanggan prioritas, apa itu produk favorit, kemudian bagaimana caranya untuk sign up menjadi pelanggan prioritas. Teman-teman akan dibantu untuk dijelaskan dan akhirnya teman-teman bisa mengerti bagaimana semua itu. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya kemarin menyampaikannya terlalu exciting, kemudian akhirnya membuat beberapa dari leader itu overwhelmed dengan informasi yang saya sampaikan. Satu hal yang penting yang saya ingin sampaikan adalah tolong dijaga excitement-nya, ya, karena excitement itulah yang paling penting. Kalau Anda belum mengerti mengenai detail mekaniknya, ya, detail mekanik mengenai pelanggan prioritas, mengenai VCS, apalagi itu adalah sesuatu yang baru, bagaimana mekanik Core Plus itu bekerja, ya, jangan buru-buru. Yang penting teman-teman leader semuanya exciting dulu dengan program itu, kemudian pelan-pelan kami akan memberikan training. Kami akan menjelaskan supaya akhirnya teman-teman semuanya itu bisa mengerti dengan jelas dan nantinya bisa menyampaikan hal yang sama kepada IPO di dalam grupnya, bahkan kepada new IPO. Ya. Karena excitement itu penting. Ya. Ketika Anda pertama kali bergabung dengan bisnis MW, saya rasa yang ada itu adalah excitement bahwa bisnis MB itu merupakan bisnis yang luar biasa dan banyak hal yang menurut saya juga teman-teman leader itu belum mengerti ketika pertama kali bergabung di dalam bisnis MB ini. Tetapi karena ketekunan kemudian kesabaran dari upline menjelaskan mengenai apa itu PV, apa itu BV, bagaimana mencapai 3%, 6%, akhirnya teman-teman semuanya bisa mengerti, ya, bisnis MB ini lebih jauh lagi, ya, dan akhirnya semua yang hadir di sini tentunya sudah mencapai peringkat SP and above, dan teman-teman semuanya sudah tahu lebih jauh mengenai bisnis MB, ya. Sama seperti Core Plus. Core Plus ini juga sama seperti ketika teman-teman semuanya itu bergabung pertama kali di bisnis MB, ya. Core Plus ini adalah sesuatu yang baru, sehingga saya yakin bahwa banyak teman-teman semuanya yang juga belum memahami Core Plus itu, ya, dengan detail gitu, ya. Tetapi jangan khawatir, nanti kami akan membantu menjelaskan itu, ya, dengan sabar, dengan pelan-pelan supaya teman-teman itu bisa mengerti Core Plus itu dengan jelas, ya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti training Core Plus Discretionary Incentive dengan Google Classroom dan juga Zoom. Tadi ada yang menanyakan juga apa bedanya Google Classroom dengan Zoom. Nanti saya akan jelaskan apa perbedaannya antara Google Classroom dengan Zoom ini. Nah, training ini adalah merupakan program edukasi. Seperti yang saya sampaikan, tidak hanya mengenai Core Plus, tapi juga program terbaru yang berhubungan erat dengan Core Plus itu sendiri.
Jadi pelanggan prioritas, kemudian produk favorit pelanggan. Nah, dan tentunya, seperti yang saya bilang tadi, kalau di hari Sabtu saya menyampaikan itu secara umum, kemudian kemarin pada saat Platinum Forum saya menyampaikan lebih detail lagi, dan masih banyak yang bingung, jangan khawatir, hari ini kami akan menjelaskan lagi satu persatu, sehingga teman-teman leader semuanya akan bisa lebih mengerti mengenai Core Plus itu. Nah, kenapa dipilih Google Classroom ini dan Zoom? Ya, kalau dulu kita menggunakan platform face-to-face, kita datang ke setiap kota, kemudian kita mengadakan meeting, kita menjelaskan Core Plus atau program-program terbaru MW, kemudian di situ bisa langsung menjawab setiap pertanyaan yang datang. Tetapi untuk saat ini, Fitri, suara saya masih bisa didengar, Fit? Masih, Bapak, masih jelas. Oke, tolong di-interrupt kalau suara saya nanti tidak terdengar ya. Jadi untuk saat ini memang belum ada pilihan, bukan saya tidak bilang tidak ada pilihan, tapi belum ada pilihan. Ya. Pilihan yang ada saat ini adalah kalau kita mau melakukan forum, kita mengadakan forum, atau kita mau melakukan komunikasi, atau kita mau melakukan pembelajaran kepada IPO, maka platform yang ada saat ini adalah platform online. Ya. Karena teman-teman leader semuanya sering mendengar mengenai new normal. Ya. Jadi sesuatu yang baru yang kita lakukan yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah terpikir untuk melakukan hal seperti ini gitu. Tetapi saat ini mau tidak mau kita akan melakukan training ini melalui platform online. Ya. Dan kalau teman-teman notice dari mulai bulan April itu MW mencoba untuk mentransformasi semua event atau semua program training ataupun semua program-program baru itu dari offline menjadi platform online. Nah, kenapa kita harus memilih Google Classroom? Ya, padahal ada Zoom, kemudian ada Teams, kemudian ada lagi YouTube dan sebagainya. Karena Google Classroom ini adalah merupakan platform yang saat ini kami melihat itu paling sesuai untuk dipakai untuk memberikan training mengenai Core Plus. Ya, jadi Core Plus itu materinya cukup banyak. Sehingga kalau dilakukan dengan virtual training seperti Zoom, itu akan menghabiskan kuota Anda. Ya. Dan juga akan menghabiskan waktu Anda. Ya, kemarin saya menyampaikan belum detail saja sudah lebih dari 2,5 jam. Kalau kemudian kita ingin masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail lagi, tentunya waktunya lebih dari 2,5 jam. Ya, apalagi kalau saya pakai video, itu kuota Anda akan banyak terserap ke sana. Ya. Nah, dengan Google Classroom ini, itu kita mempunyai kebebasan untuk mengikuti training sesuai dengan pace, sesuai dengan ya kemampuan Anda untuk melakukan training itu berapa lama. Ya, Anda bisa melakukan training itu misalnya pagi hari 30 menit. Kemudian nanti stop dulu, baru siangnya setelah makan siang Anda lanjutkan lagi 30 menit. Nanti setelah aktivitas yang lainnya Anda bisa lanjutkan lagi 30 menit. Jadi lebih fleksibel untuk mengikuti training ini dengan menggunakan Google Classroom. Ya, dan juga Anda tidak perlu duduk terus-menerus di di meja gitu, karena kalau capek ya udah stop dulu, nanti dilanjutkan lagi. Ya, dan Anda juga tidak perlu menatap layar laptop, HP atau tablet Anda itu terus-menerus. Ya, jadi kalau kelebihannya, salah satu kelebihan dari Google Classroom ini, walaupun materi pembelajaran itu sudah selesai, Anda ingin mengulang lagi materi pembelajaran itu, Anda bisa lakukan. Bahkan tadi saya sebelum acara ini mulai, saya diskusi dengan Fitri, bisa tidak kalau seandainya Google Classroom ini saya ibaratkan sebagai satu kelas, ya, di mana dalam kelas itu sudah ada alat peraganya, sudah ada materi trainingnya. Ya. Nantinya kalau leader itu ingin membawa grupnya untuk masuk ke dalam kelas tersebut, menggunakan alat peraga yang ada, menggunakan materi training yang ada untuk memberikan training kepada downline-nya. Ya. Dan Fitri serta Ovan bilang bahwa akan melakukan explore mengenai hal itu. Akan mengeksplor lebih jauh mengenai hal itu. Sehingga kalau itu memang bisa, nantinya setelah Bapak Ibu belajar dalam Google Classroom ini, Bapak Ibu sudah tahu mengenai materinya, bagaimana cara menyampaikannya kepada grup, teman-teman leader semuanya tidak perlu untuk mendevelop konten lagi. Tinggal mengajak downline-nya untuk masuk ke dalam kelas ini,
kemudian menggunakan alat peraga, menggunakan konten yang ada, itu untuk memberikan pembelajaran kepada grupnya, ya, gitu. Dan ini akan selalu tersedia kapanpun, tinggal kontak ke regional sales manager di area masing-masing. Oke, Pak Iskandar, saya mau mengadakan grup meeting mengenai core class dengan grup saya. Kapan saya bisa menggunakan Google Classroom yang sudah ada di MW? Ya, tinggal di arrange itu, nanti tinggal masuk, kemudian semua diajak masuk, dan nanti leadernya akan memberikan training mengenai core class itu. Ya. Nah, materi pembelajaran itu sudah disiapkan dalam bentuk PDF yang interaktif. Ya. Dan banyak di antaranya itu memiliki tautan ke video mengenai topik yang bersangkutan. Ya, jadi semuanya sudah dibuat sedemikian rupa, walaupun ini online, tetapi akan menarik untuk audiens yang berpartisipasi dalam dalam training tersebut. Nah, kemudian Anda bisa berinteraksi dengan fasilitator, karena di dalam training nanti akan ada fasilitator dari MW, dan Anda bisa berinteraksi dengan fasilitator, atau Anda bisa berinteraksi dengan peserta lain, dengan mengajukan pertanyaan, memberikan kolom komentar, ya, di dalam kolom komen. Nah, untuk membuat training ini lebih menarik lagi, itu akan ada kuis. Jadi di setiap materi pembelajaran yang Anda kerjakan, itu akan ada kuis. Ya. Dan tentunya kuis ini tidak menarik kalau tidak ada hadiahnya. Jadi, kalau Anda mengikuti semua kuis yang diberikan, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ISET Core Plus untuk 100 orang dengan hasil yang terbaik. Jadi kalau menjawab pertanyaan di kuis itu dengan benar, dan waktunya juga cepat, maka untuk 100 orang, untuk 100 leader ya yang ada di sini, itu akan mendapatkan ISET Core Plus. Ya. Nah, ini adalah merupakan kali pertama kita melakukan training menggunakan platform Google Classroom. Dan tentunya teman-teman leader semuanya yang masih mempunyai anak yang di sekolah SD atau bahkan di playgroup, itu Google Classroom ini bukan sesuatu yang asing. Ya, karena anak saya pun itu yang di TK maupun yang di SD, setiap hari mereka menggunakan Google Classroom. Bahkan nggak tahu itu merupakan berkah atau merupakan bencana bagi saya, karena tahun ini mereka bisa naik kelas tanpa harus mengikuti ujian di sekolah. Ya, jadi ya sudah gitu. Ini adalah sesuatu yang memang tidak kita prediksi sebelumnya. Bahkan anak-anak sekolah sekarang dari kelas 5 naik kelas 6 itu tidak perlu ujian. Mereka hanya cukup mengumpulkan materi-materi atau pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, dan mereka naik kelas sekarang ini. Dan platform yang mereka pakai saat ini adalah Google Classroom. Jadi bagi teman-teman leader yang mempunyai anak di sekolah dasar, ya, atau mungkin SMP, saya rasa fasilitas Google Classroom ini bukan sesuatu yang asing bagi teman-teman semuanya. Jadi harapan saya tetap jaga excitement teman-teman leader semuanya mengenai Core Plus ini. Karena Core Plus ini adalah sesuatu yang benar. Mungkin akan kelihatan sedikit membingungkan di awal, ya, karena ada beberapa hal-hal baru yang kita masukkan ke dalam Core Plus ini. Jadi misalnya pelanggan prioritas, misalnya lagi mengenai verified customer sales, kemudian mengenai CSI, mengenai Bronze Foundation Incentive, mengenai Bronze Builder Incentive. Tetapi sekali lagi jangan khawatir, ya. Yang penting selama teman-teman leader itu exciting dengan program ini, maka saya yakin bahwa kalau ada kendala nantinya, ya, dalam pembelajaran, dalam proses eksekusinya, ya, kita akan bisa menemukan cara untuk bisa melampaui hambatan tersebut. Ya, baik teman leader itu bisa menyelesaikan sendiri dengan grupnya, atau kita bekerja sama leader dengan MW untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk bisa memaksimalkan income yang akan diperoleh dari Core Plus ini. Ya, jadi jangan khawatir, tetap maintain excitement-nya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai Core Plus ini, baik itu lewat Google Classroom maupun nanti ada Platinum, bahkan ada Core Plus Forum,
ada Core Plus Q&A, ya. Semuanya itu adalah merupakan upaya kita untuk membantu teman-teman leader semuanya untuk bisa mengerti mengenai Core Plus ini. Ya. Terakhir, terima kasih untuk partisipasinya di dalam Core Plus Training melalui platform Google Classroom ini. Ya. Dan sebelum saya lupa, kalau ada yang mungkin karena ini pertama kali, kalau ada yang akhirnya tidak bisa login ke dalam sistem, atau tertinggal, atau mungkin ada kesulitan yang sifatnya teknikal untuk bisa akses ke Google Classroom ini, jangan khawatir. Saya sudah bilang ke Fitri tadi, Fit, kalau ada yang ketinggalan, tolong nanti diadakan session berikutnya, supaya yang ketinggalan-ketinggalan itu bisa ikut belajar mengenai Core Plus ini. Jadi jangan khawatir, kami pastikan bahwa tidak akan ada yang ketinggalan untuk mengikuti Core Plus Yearly Incentive Training ini. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang akan diberikan itu akan membantu teman-teman leader semuanya dalam mengembangkan bisnis MW ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Selamat siang dan salam sukses. Arizal, ada beberapa pertanyaan, ada yang mau dijawab? Boleh, Fit. Silakan, Fit. Oke. Tunggu, ini saya matiin dulu screen sharing-nya ya. Ini ada yang menanyakan apakah EBO yang downgrade untuk menjadi PC adalah EBO yang tidak punya grup atau yang punya grup juga bisa? Oke. Bisa dua-duanya, ya. Nanti di dalam training ini juga akan disampaikan beberapa contoh. Seandainya EBO yang ingin downgrade menjadi PC itu, maka downline-nya seperti apa? Ya, saya bisa memberikan jawaban itu langsung, tapi nanti teman-teman semuanya bisa belajar di kelas juga. Kalau EBO yang mempunyai downline itu ingin downgrade sebagai pelanggan prioritas, maka downline-nya itu akan di-pass up kepada upline-nya. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Tetapi kalau IPO yang bersangkutan itu tidak mempunyai downline, kemudian akan downgrade sebagai PC, maka tidak ada konsekuensinya. Ya, akhirnya tinggal downgrade saja dan kemudian tidak ada konsekuensi yang mengikutinya. Tetapi kalau yang mempunyai downline, maka downline-nya akan di-pass up kepada upline-nya. Upline dari IPO yang downgrade tadi. Ya. Oke, lalu ada yang nanya lagi nih, Pak. Untuk PC yang belum 3%, apakah bisa dapat CSI? Mungkin juga bisa dijelasin apakah PC itu bisa mendapatkan CSI atau tidak. Oke, saya klarifikasi. Yang mendapatkan CSI itu bukan PC. Yang mendapatkan CSI itu adalah ABO. Ya. Jadi perbedaannya antara PC dengan ABO adalah bahwa PC itu tidak mendapatkan bonus dari MW. Sedangkan ABO itu mendapatkan bonus dari MW. Ya. Itu yang saya bisa jelaskan dari pertanyaan tadi, karena mungkin saya perlu pertanyaan tadi dielaborasi lebih detail, apakah memang itu jawaban yang diharapkan atau mungkin saya nggak tahu. Karena PC itu memang tidak bisa mendapatkan bonus. Jadi PC hanya bisa menikmati produk dengan harga distributor. Sedangkan yang mendapatkan bonus adalah ABO. Ya, silakan, Bit. Sementara itu jawaban saya. Kalau nanti ada pertanyaan yang mau dielaborasi lagi, silakan. Ya. Lalu ada yang bertanya nih, kalau seorang 21% punya PC, bagaimana CSI-nya? Oke. Kalau untuk 21% mempunyai PC, menurut saya itu adalah memberikan contoh yang baik kepada downline-nya. Ya. Dan kemudian sebenarnya PC ini juga membantu IPO ya untuk bisa lebih untuk membantu misalnya operasional IPO. Ketika 21% itu mempunyai PC, maka PC tersebut bisa langsung order produknya sendiri kepada MW dan MW akan membantu pengirimannya kepada IPO tersebut. Jadi dari sisi itu MW akan membantu operasional dalam hal pengadaan barang, pengiriman barang dan juga order. Ya, jadi kalau sebelumnya PC mungkin harus melakukan group order atau mungkin membeli produk ketika ada customer-nya yang order, dia harus mengirimkan
produknya sendiri itu ke rumahnya customer. Ya. Nah, untuk saat ini kalau ada 21% yang mempunyai PC, itu akan memudahkan 21% itu untuk mengelola operasional dari bisnisnya. Ya. Sedangkan kalau ditanyakan mengenai bonus apa yang akan diterima oleh 21% tersebut, tentunya tidak ada CSI, karena CSI itu berlaku untuk IPO yang mempunyai performance bonus level itu adalah 9% atau di bawah 9%. Ya. Tetapi seorang leader tentunya akan lebih baik kalau memberikan contoh kepada downline-nya. Ya, ketika leader ini 21% ini mempunyai visi, tentunya akan menjadi contoh yang baik untuk downline-nya untuk bisa mempunyai visi juga. Dan satu lagi ya, jadi bahwa berapapun volume yang dihasilkan oleh PC ini itu juga akan dihitung sebagai grup PV. Ya. Jadi kalau 21% itu misalnya 6,5 jutanya dihasilkan oleh PC, maka 6,5 itu juga akan masuk di dalam perhitungan grup PV mereka. Oke, 2 pertanyaan lagi ya Pak, soalnya sudah mau jam 2. Ya, silakan Fit. Ya. Jadi ini berhubungan dengan eNow. Apakah program Corpus bisa digabung dengan eNow yang baru akan berakhir di bulan Agustus nanti? Oke, tidak akan ada overlapping antara eNow dengan Core Plus Yearly Incentive karena eNow ini akan selesai di bulan Agustus. Ya, walaupun eNow ini mempunyai kesempatan 6 kali setelah pertama kali qualified eNow, tetapi untuk yang mereka qualified pertama kali di bulan Agustus, maka tidak akan mempunyai kesempatan 6 kali lagi. Jadi Agustus qualified pertama kali eNow, maka September sudah tidak akan bisa mendapatkan eNow lagi. Nah, sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya adalah CSI, Bronze Foundation Incentive, dan Bronze Builder Incentive. Jadi antara eNow dengan Core Plus Yearly Incentive ini tidak akan overlapping. Ya, kalau kita menyebutnya bahwa eNow ini akan clear cut di bulan Agustus 2020. Ya, Fit. Silakan, Fit. Untuk yang terakhir, ini sebetulnya mungkin nanti bisa di-elaborate atau dijelaskan lebih lanjut di sesi training Google Classroom ya, Pak. Ada yang mengatakan kalau kemarin itu agak kurang jelas untuk syarat VCS mungkin maksudnya ya. Syarat VCS, VCS untuk Bronze Foundation dan Bronze Builder. Apa bisa dijelasin di sini? Apa lebih baik kita jelaskan di sesi training Google Classroom, Pak? Oke, iya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di kelas ya. Mungkin yang saya ingin sampaikan adalah sebetulnya mekanik yang kita miliki saat ini tidak jauh berbeda dengan mekanik yang sebelumnya. Ya, kalau dulu selalu kita berbicara mengenai personal PV, ya, kita bicara mengenai personal PV, setiap mekanik bonus yang kita luncurkan itu selalu mensyaratkan mengenai personal PV, dan personal PV gitu. Nah, untuk kali ini memang ada satu perubahan, ya. Personal PV itu dirubah menjadi personal VCS, ya. Apa keuntungannya? Dengan personal VCS ini, berarti kita juga ikut membantu downline kita untuk mendapatkan income yang maksimal dari CSI. Ya, jadi bukan hanya 9% atau 15% ini yang mendapatkan income tambahan dari Bronze Foundation Incentive maupun Bronze Builder Incentive, tetapi kita juga bisa memastikan bahwa downline 3% ini juga mendapatkan income yang maksimal dengan mempunyai personal VCS. Karena kalau dia mempunyai VCS, maka bonus yang diterima bukan hanya 3% dari core plan, tetapi ada tambahan 7% yang akan dikalikan dengan VCS. Sehingga kalau hanya personal PV, ya 3%. Tetapi kalau ada personal VCS, selain 3%, dia akan dapat tambahan 7% dari CSI. Ya, jadi upline maupun downline juga akan mendapatkan income yang maksimal. Ya, nanti bisa dijelaskan lagi di kelas Fitri mengenai kriterianya VCS, kemudian mengenai konsep VCS. Tapi yang saya ingin emphasize adalah tidak jauh berbeda. Jadi mungkin karena ini sesuatu yang baru, saya tahu
mungkin masih terdengar asing dan kelihatan sulit, tapi percaya saya bahwa ini bukan sesuatu yang sulit. Ya, hanya mungkin perlu waktu untuk bisa memahami mengenai mekanik dari CSI, kemudian Bronze Foundation Incentive, dan Bronze Foundation Incentive. Ya. Bahkan saya terpikir nantinya setelah semuanya memahami konsep mengenai yearly incentive ini, saya akan membuat satu sesi training lagi mengenai bagaimana hubungannya antara yearly incentive ini dengan leader incentive. Sehingga leader, SP and above, itu tahu sebetulnya program yearly incentive itu manfaatnya untuk leader itu apa. Ya, tapi itu nanti setelah yearly incentive training ini semuanya selesai dan leader memahami, saya akan mengadakan sesi lagi mengenai hubungan antara yearly incentive dengan leader incentive. Mudah-mudahan itu bisa membantu, Fitri, apa yang saya sampaikan. Singkat, tapi nanti saya yakin akan dibahas lebih detail lagi di dalam kelas. Iya, baik Pak Rizal, terima kasih untuk sambutannya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan. Sepertinya untuk Bapak sudah cukup untuk sesinya Bapak sudah selesai. Cuman mau ngingetin aja untuk para EBO di sini yang sudah bergabung di dalam kelas, jangan lupa dipantau terus Google Classroom-nya, nanti akan ada materi-materi pembelajaran dan juga beberapa aktivitas berupa kuis yang bisa Bapak Ibu ikuti. Dan juga bisa menanyakan langsung tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di dalam otak Bapak Ibu di kolom komen di dalam Google Classroom. Jadi nanti kita sampai ketemu di kelas di Google Classroom Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih teman-teman leader semuanya. Keep exciting dengan program ini dan pelan-pelan saja belajarnya karena Google Classroom itu tidak ada timeline-nya. Jadi silakan pelajari diulang-ulang supaya teman-teman semuanya bisa betul-betul mengerti mengenai Core Plus. Terima kasih dan sukses untuk semuanya. Thank you. Terima kasih semua. Thank you, Fitri. Ya, terima kasih semuanya.
kasih.